Amerika memiliki banyak tahanan hidup yang dalam antrian hukuman mati. Death Row tetap menjadi latar populer dan jelas untuk film dan acara TV. Tetapi, seperti apa sebenarnya kehidupan para narapidana yang menunggu hari-hari terakhir mereka di balik jeruji besi? Di video ini, kita akan menjelajahi kenyataan sehari-hari dan kehidupan sehari-hari tentang bagaimana rasanya menjadi terpidana mati. Tapi, sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe File Misterio. Hukuman mati saat ini legal di 31 negara bagian Amerika Serikat. Tetapi sebelum narapidana yang dihukum mati dikirim ke akhirat, mereka biasanya dikirim ke lembaga pemasyarakatan negara bagian terlebih dahulu untuk menghabiskan waktu di blok sel yang dikenal sebagai hukuman mati. Tapi terlepas dari apa yang mungkin kalian lihat dalam beberapa melodrama ruang sidang John Grisham, proses ini sama sekali tidak secepat itu. Seringkali para tahanan ini akhirnya menghabiskan banyak waktu sebelum eksekusi hukuman mati mereka. Faktanya, rata-rata lama waktu yang dihabiskan oleh para narapidana di penjara adalah lebih dari 15 tahun. Secara mengejutkan, 40% dari mereka semua yang terpidana mati menghabiskan lebih dari 20 tahun di penjara. Dan beberapa orang bahkan melampaui standar hingga 40 tahun. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, terutama juga proses banding yang bisa memperpanjang hukuman penjara selama berminggu-minggu, berbulan-bulan, atau bahkan bertahun-tahun, karena tidak ada yang bergerak lebih lambat daripada roda birokrasi. Cukup umum, narapidana akan mati sebelum hukuman mati mereka dijatuhkan. Dalam kasus ini bisa dibilang hukuman mati sendiri merupakan eksekusi yang berlarut-larut. Mereka tetap saja mati di penjara, hanya saja tidak pada tanggal eksekusi. Dan tentu saja bisa dibilang masih beruntung jika misalnya narapidana tidak terbunuh selama tinggal di penjara. Meskipun adanya penjaga dan juga tindakan keamanan lainnya seperti jeruji besi, bisa dibilang masih sangat berbahaya jika kalian merupakan terpidana mati. Ukuran ruangan hanya seukuran toilet pesawat dan tidak boleh kemana-mana. 25% terpidana mati justru berakhir dengan kematian sebelum hukuman dapat dilaksanakan. Ada yang karena sebab alamiah, ada yang bunuh diri, atau dibunuh sesama narapidana. Bahkan jika terpidana berhasil tetap sehat secara fisik, menghabiskan waktu secara bertahun-tahun dalam hukuman mati bisa terbukti melemahkan secara psikologis. Di sebagian besar negara bagian, terpidana mati menghabiskan waktu mereka dalam isolasi. Seringkali dalam versi kurungan isolasi yang bisa bertahan hingga 23 jam sehari. Menghabiskan banyak waktu sendirian dapat menyebabkan PTSD, hipersensitivitas terhadap rangsangan sehari-hari, ketakutan, dan kemarahan. Adanya dukungan ditolaknya akses ke segala jenis layanan keagamaan ataupun dukungan yang dapat menyebabkan tekanan psikologis tambahan. Meskipun Mahkamah Agung Amerika Serikat telah memutuskan jika tahanan memiliki hak untuk menjalankan agama mereka, menurut ACLU, 62 negara bagian dengan hukuman mati tidak menyediakan layanan semacam itu untuk terpidana mati. Banyak faktor lain, mulai dari kondisi hidup yang jorok hingga ketidakpastian proses banding dan eksekusi, bisa menyebabkan kondisi psikologis yang sangat nyata yang dikenal sebagai sindrom kematian. Gejalanya meliputi memburuknya kesehatan mental dan juga fisik, perilaku merusak diri sendiri, agitasi, dan bahkan psikosis. Di atas semua stres tambahan itu, seorang terpidana mati memiliki beban eksekusi yang akan datang membayangi mereka setiap saat. Dan jika narapidana belum mengikuti eksekusi negara bagian di Amerika Serikat, ada banyak variasi dalam hukuman mati dan proses eksekusi negara bagian. Sementara, sebagian besar negara bagian saat ini memilih suntikan mematikan sebagai metode eksekusi pilihan mereka. Regu tembak tetap legal di Mississippi, Utah, dan Oklahoma. Sementara di New Hampshire, Delaware, dan Washington semuanya tetap. Pada tahun 1996, William Bailey meminta agar negara bagian Delaware melaksanakan eksekusinya dengan cara digantung, dan Delaware mengiyakan. Dengan kata lain, metode eksekusi yang sebenarnya di Amerika modern mungkin tidak jauh berbeda dengan apa yang dihadapi di abad pertengahan. Terlepas apakah narapidana berada di hukuman mati atau penjara tua biasa,
Narapidana harus terbiasa hidup di ruang yang secara proporsional berukuran sama dengan peti mati. Sel hukuman mati yang khas hanya berukuran 8 kali 10. Sebagian besar hanya berisi tempat tidur, toilet, dan wastafel, meskipun kadang-kadang juga akan ada meja atau kursi. Asalkan ada cukup ruang dan sebagian besar sel tidak memiliki jendela atau pemandangan dari dunia luar. Jadi, pada dasarnya sama dengan apartemen studio di Los Angeles. Tidak ada akses bagi tahanan ke segala jenis kontrol iklim seperti pemanas atau pendingin udara, dan sementara itu mungkin terdengar seperti keluhan kecil, banyak negara bagian dengan hukuman mati juga memiliki suhu musim panas lebih dari 100 derajat dan suhu beku serupa di musim dingin, meskipun sebagian besar penjara dilengkapi dengan sistem pemanas. Tidak ada jaminan bahwa mereka akan selalu berfungsi atau dihidupkan saat dibutuhkan. Rumah kecil ini kadang yang sering tidak nyaman biasanya akan menjadi lingkungan narapidana selama 23-24 jam sehari. 1 jam waktu yang dihabiskan di luar sel per hari memberikan satu-satunya kesempatan setiap hari untuk mendapatkan sedikit udara segar, bergerak dan berbicara dengan manusia yang lain. Narapidana diizinkan untuk menerima pengunjung atau menggunakan telepon jika mereka memiliki salah satu dari hak istimewa ini. Ada hal juga yang membuat narapidana menjadi sangat senang, seperti misalnya ketika mereka dijadwalkan untuk mandi hari itu. Banyak terpidana mati yang hanya mandi setiap 40 jam sekali, sedangkan untuk olahraga biasanya tidak diperbolehkan setiap hari. Bahkan selama berjam-jam waktu aktivitas, narapidana hukuman mati mendapatkan rata-rata 4 jam seminggu untuk berolahraga. Seringkali terdengar hanya dalam 2 sesi mingguan yang mungkin lebih banyak latihan daripada kebanyakan dari kita. Selain itu, area latihan hukuman mati biasanya sangat kecil dan sering dirancang untuk mencegah narapidana berolahraga bersamaan. Jadi, jika narapidana membutuhkan pengintai, tentu menjadi kurang beruntung kecuali dia ingin bertanya pada salah satu penjaga. Selain itu, narapidana terpidana mati di seluruh negara melaporkan kualitas makanan yang sangat buruk dan kurangnya kenyamanan. Misalnya, banyak terpidana mati melaporkan tidak memiliki akses ke air panas. Dan 60% mengatakan mereka tidur di tempat yang terbuat dari baja. Dalam hal tunjangan, sebenarnya cara paling umum untuk memberi penghargaan kepada narapidana adalah dengan mengizinkan mereka mendengarkan radio atau menonton televisi lokal. Biasanya televisi ini tidak lebih dari 13 inci. Bisa juga membaca. Setiap negara bagian memiliki perbedaan dan banyak fasilitas. Pemeriksaan tahanan dilakukan sekali atau 2 kali dalam 1 jam. Setiap jam, bahkan dalam semalaman. Di California, setiap tahanan yang diasingkan termasuk terpidana mati diperiksa 48 kali sehari, itu setiap 30 detik sekali. Pemeriksaan ini seringkali termasuk kunci berdentang keras, suara, dan lampu yang dinyalakan hingga membuat pola tidurnya tidak teratur. Permintaan makan terakhir pun sudah dihapus. Negara Texas sudah menghapus permintaan makanan terakhir. Jadi narapidana hanya makan malam penjara biasa sebagai makanan terakhir mereka, bahkan roti kayu manis Texas besar atau sepotong roti. Jika seseorang tahanan berhasil melewati proses banding dan sampai hari eksekusi mereka jangan senang dulu, karena mereka masih memiliki banyak kesempatan untuk melakukan kesalahan yang mengerikan. Terkadang eksekusi sendiri gagal, seperti dalam kasus Arizona dan Josephus tahun 2015. Mereka menerima 15 suntikan mematikan selama 2 jam sebelum akhirnya meninggal. Secara teknis, sepertinya suntikan itu tidak mematikan, jadi harus diberikan sebanyak 15 kali. Biasanya, seluruh proses harusnya hanya membutuhkan 1 suntikan dalam 10 menit. Dengan terhukum masuk ke dunia berikutnya relatif damai, saksi melaporkan bahwa tampak menderita. Hal-hal seperti ini tidak jarang terjadi. Hal ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa tidak ada pedoman atau kombinasi dan dosis yang tepat dari obat-obatan tertentu yang terlibat dalam eksekusi injeksi mematikan. Dan tidak banyak dokter yang tertarik untuk menemukan metode eksekusi yang terbaik. Dan bagaimana mereka akan menguji dosis tersebut? Ini merupakan masalah yang cukup sulit. Sebagian negara bagian yang melakukannya secara berbeda, dan seringkali orang yang bertanggung jawab untuk memilih obat dan memutuskan dosisnya tidak memiliki pelatihan medis. Mereka bisa saja pengacara yang bekerja baik untuk penjara atau negara. Mereka hanya menebak, dan suntikan itu sendiri mungkin diberikan sembarangan. Eksekusi Clayton Lockett pada tahun 2014 yang terkenal di Lembaga Pemasyarakatan Negara Bagian Oklahoma merupakan serangkaian kecelakaan yang mengerikan.
termasuk arteri yang pecah. Ini sangat gagal sehingga dihentikan, dan Lockett akhirnya pun meninggal karena serangan jantung.